Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobi Humas, ya, sebutan untuk teman-teman Humas Elang 1 Sobi Humas. Keren ya, Sobi ya. Oke, berjumpa di program Humas Menyapa, namun kali ini bersama saya Wildan, biasanya sama teman-teman yang lain ya, teman Humas yang lain. Dan kali ini kita di edisi kenalan dengan lembaga, unit dan juga komunitas di Elang 1. Dan pada kesempatan yang pertama ini kita menghadirkan radio komunitas Cotkala FM, ya. Sudah hadir bersama saya narasumbernya yang kelihatannya ceria sekali walaupun di balik maskernya ya. Nggak tahu ya ekspresinya seperti apa. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maskernya boleh dilepas dulu ya. Boleh, dipakai ke belakang. Ke belakang ya. Jadi kan biar ekspresi yang sesungguhnya terlihat. Nah, kita tadi udah cek suhu tubuh sehat ya, Wida? Iya, benar. Kok udah kenal duluan ya kok? Oh ya, kita belum kenalan ya? Oke, kenalan dulu. Tadi udah dicek, udah sehat ya Bu ya? Udah cek suhu Insya Allah juga, udah cek suhu, udah hand sanitizer-nya juga tersedia. Udah swab juga tadi? Udah prokes pokoknya. Prokes juga. Aman ya? Vaksin udah juga ya? Karena kita juga lagi program vaksin di IAIN Langsa. Betul sekali. Kenapa Anda yang ngomong banyak ya? Oke. Kan saya hostnya. Ya karena kita kan penyiar ya. Betul, ke bawah gitu ya? Iya, ke bawah. Karena justru sesungguhnya Wildan, biasanya yang duduk di posisi Wildan itu Widi. Jadi hari ini Widi ngerasa balik ya? gimana ya? Biasanya jadi host, hari ini jadi narasumber. Iya. Jadi kayak ada sesuatu yang berbeda sih. Berarti udah tahu nih posisinya jadi narasumber seperti apa Wida? Insya Allah. Oke. Sebelumnya sekarang lagi sibuk apa, Wid? Kalau sibuk sih, alhamdulillah sekarang selain ngurusin radio Cotkala FM, lagi menjalankan bisnis juga. Wow. Dan Business woman. Ya, bisnis woman insya Allah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan doain aja. Dan lagi kuliah juga. Lagi kuliah juga. Kuliah di mana? Kuliah di, boleh disebutin? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Alhamdulillah saat ini lagi menempuh pendidikan Magister Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Ya. Ya, berarti kebetulan tempat kita belum ada komunikasi. Iya. Kalau udah ada komunikasi di sini pasti Widi ngambil. Sudah pasti dong. Sudah pasti. Nggak perlu jauh ya. Betul. Oke. Tadi ngurus radio Cotkala FM juga sambil kuliah tuh gimana membagi waktu? Karena kan kalau ngurus radio ini adalah tugas utama ya. Dari dulu juga Widi udah dipercayakan, bahkan saat masih S1 itu udah dipercayakan untuk ngurus radio. Betul. Jadi itu yang utama. Kalau kuliah bukan berarti sambilan juga. Ya kita tahu lah kalau kuliah kan ada program extension, program kelas karyawan dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah Widi ngambil di kelas Sabtu Minggunya aja. Kelas Sabtu Minggunya. Sabtu Minggu. Jadi ya tidak begitu mengganggu ya? Tidak begitu mengganggu. Senin sampai Jumat fokus ke radio. Sabtu Minggu fokus ke masa depan. Oh iya, kan di sini sebenarnya masa depan. Masa depan juga. Oke. Tadi udah disebutkan bahwa sejak S1 dulu sekolah di sini kan? Kuliah di sini kan? Bener. Ya di KPI ya? Bener banget. Oke. Berarti udah lama banget ya di radio? Lama banget. Berapa lama bisa ini nggak diingat nggak? Ingat banget. Karena ketika radio masih baru berdiri ya, Widi juga udah bergabung di radio itu kalau nggak salah sekitar tahun 2015 sampai sekarang berapa tahun sih? 6 tahun ya? Nilai penjaskes saya agak kurang. Itu matematika ya gitu. 6 tahun ya? 6 tahun. Bener 6 tahun. Ya 6 tahun sih, kurang lebih. 6 tahun ya? Iya, nggak kurang, lebih. Lebih malah ya? Lebih malah. Oke, masuknya gimana tuh? Proses awal masuk menjadi pengurus radio Cotkala? Pengurusnya ya, oke. Jadi awal mula Widi masuk ke radio Cotkala FM. Radio Cotkala FM ini Widi ceritakan sedikit dulu ya. Ini kan berdiri atas dasar radio praktek mahasiswa KPI. Ya, jadi karena mahasiswa KPI ini adalah mahasiswa yang bergerak di bidang broadcasting juga, sehingga dihadirkanlah suatu lab yang bisa memprakarsai ilmu yang udah didapatkan di bangku kuliah. Nah, dibukalah radio. Terus otomatis sebagai mahasiswa KPI, wah ini memang lahannya kita dong. Ya, betul. Gitu ya. Ini memang kita berkecimpung di situ, kita bergelut di situ, sehingga Widi masuklah ke radio Cotkala FM dan
mungkin para pengurusnya, bukan mungkin ya, karena memang udah terjadi. Para pengurusnya saat itu melihat Widi, ayo kita layak ya, mau bilang layak cuman takut sombong kan. Makasih ya udah dibantu. Ya, jadi oke, ayo diajak untuk bergabung ya, it's okay, nggak masalah, karena memang itu juga salah satu impian, cita-cita dan hobi juga, dan masuklah saya ke situ. Hingga saat ini. Oke, kita sebenarnya kita udah banyak ngobrol tapi belum tahu sebenarnya sebagai apa sih. Ini panggil kakak atau ibu nih? Kalau dari wajahnya boleh dipanggil adik ya kayaknya. Oke, Kak Widi aja ya. Adik, Kak Widi sebenarnya sebagai apa di sana? Kita udah panjang lebar. Itu tadi ya, karena kenalannya terlewat tadi ya. Silakan. Ya, alhamdulillah hingga saat ini Widi masih dipercayakan sebagai General Manager Radio Cerkala FM. General Manager. Yes. Berarti manajer stasiunnya ya? Manajer stasiun. Pokoknya yang ngurusin semuanya deh. Semuanya ya. Jadi kok bisa gitu? Kok bisa ya? Kok bisa mungkin pertama karena layak tadi ya? Layak tadi. Ya. Itu udah pasti ya. Karena kalau nggak layak nggak mungkin. Ya. Terus juga karena dedikasi. Ya, karena ya sesuai dengan jargon lembaga kita ini, Kementerian Agama ya, ikhlas beramal. Jadi karena pimpinan melihat keikhlasan kita, kebersahajan kita, ini kok jadi kayak sombong. Iya, karena memang prosesnya itu seperti itu, Wildan. Ya, di awal kan Widi udah bilang tadi bahwa ketika masih mahasiswa Widi bergabung di Radio Cerkala FM itu ya karena memang hobi, karena memang ya udah selalu ke radio, selalu gitu kan. Jadi ya atas dasar itu ya, kemauan, tekad, kerja keras. Siapa sih orang yang nggak kasihan ya ngelihat kita udah tiap hari datang gitu ya. Tapi bukan berarti tiap hari datang tapi nggak layak ya, betul, karena layak makanya alhamdulillah sekarang dipercaya jadi manajer Radio Cerkala. Oke, menarik ketika Widi menyentil ikhlas beramal tadi. Ikhlas beramal. Nanti kita bahas juga itu tentang ikhlas beramal. Ada kayak butuh segmen lebih lanjut. 2 SKS ya. Oke, Widi. Tadi udah juga disebutkan sekilas ya tentang latar belakang background berdirinya radio. Mungkin ada yang dilanjutkan lagi ya? Oke, kalau untuk sejarah lebih lanjutnya ya, tadi Widi udah jelaskan juga bahwa radio ini berdiri atas dasar adanya mahasiswa KPI itu tadi. Dan untuk lebih tepatnya, ya ini mungkin nanti bisa jadi suatu peringatan, dan ini juga selalu kita adakan ya, anniversary ya, atau ulang tahunnya Radio Cerkala FM. Itu kita resmi mengudara pada tanggal 16 Februari 2015. 16 Februari 2016. Ya. Jadi hari ini ulang tahunnya Radio Cerkala FM, besok ulang tahun Raffi Ahmad. Oh gitu ya? Itu ya? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Makanya jadi penyiar, kalau jadi penyiar tuh wawasannya tuh lebih harus luas ya. Luas. Banyak gitu ya. Termasuk ulang tahun Raffi Ahmad ya. Iya. Itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh generasi milenial sekarang. Wawasan umum ya. Tapi kalau saya tuh lebih ke pahlawan sih. Pahlawan. Oke, siapa? Kalau sekarang pengurusnya siapa aja? Kalau pengurus ya, kalau untuk struktural pimpinan ya, pimpinan di radio itu terdiri dari apa ya, bisa dibilang staf atau memang pegawai-pegawai yang ada di Yayan Amsa ya. Nah, untuk penyiarnya sendiri itu kita rekrut dari kalangan mahasiswa. Dari kalangan mahasiswa. Jadi walaupun tadi Widi udah sampaikan bahwa radio ini untuk prakteknya mahasiswa KPI, namun tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa-mahasiswa lain juga. Mahasiswa lain maksudnya dari prodi lain? Tarbiyah, Febi, Syariah, Fuad, kita welcome untuk seluruh kalangan mahasiswa. Berarti boleh dari prodi lain juga ya? Boleh banget. Yang punya minat dan bakat. Boleh banget, yep. Selama ini udah berapa banyak nih pengurus? Ataupun ini dulu deh, regenerasinya udah berapa kali? Regenerasi ya, kalau regenerasi itu pertama sebelum Widi masuk di Radio Cerkala FM, itu ada satu generasi, itu generasi senior kita.
KTA itu adalah pengurus awal yang mengurusilah Radio Cengkareng FM ketika perangkat itu baru masuk. Ya. Dan sebenarnya sebelum KTA masuk, itu penggagasnya adalah almarhum Ustadz Rudi Swadi, ya. Dan di situ juga ada Bapak Andika Jayaputra MA yang sekarang menjabat sebagai direktur utama di Cengkareng FM. Ya, dan tidak terlepas juga dari support atau dukungan para pimpinan-pimpinan di Yayan Langsa. Ya, jadi yang ingin disampaikan bahwa kepengurusan yang pertama itu, ya, di masanya KTA, terus langsung berganti ke masanya Widi. Ya, jadi dulu di masa KTA itu ada sekitar setahun ya? Setahun. Dan itu dibantu oleh sekitar 10 orang personil kru. Ya, termasuk di situ ada Widi dan ada partner Widi juga. Boleh Widi sebutkan namanya satu persatu? Kayak nanti kepanjangan ya. Lama ya, karena Widi harus buka list juga nanti. Masih ingat atau enggak nanti kan kalau nggak nanti yang nggak disebut ngambek. Marah dong. Kalau Widi nggak disebutin nggak apa-apa ya, karena kan bukan penyiar. Tentu saat ini enggak. Oke. Ya, jadi setelah itu karena KTA-nya punya kesibukan satu dan lain hal sehingga dia tidak bisa melanjutkan kepengurusan radio, sehingga dipercayakanlah Widi untuk menggantikan beliau sebagai penanggung jawab di radio pada saat itu. Dan Widi juga nggak nyangka apakah Widi harus bersyukur atau sepertinya sih harus bersyukur ya, karena dari KTA sampai sekarang kepercayaan itu masih diserahkan pada Widi. Gitu. Walaupun ya otomatis Widi nggak jalan sendiri dong ya. Iya, betul. Bukan berarti wah Widi yang terhebat, enggak. Widi berada di Radio Cengkareng FM itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya rekan-rekan yang lain, kru-kru yang lain. Betul sekali, ya. Dan ya karena kita saling bersinergi lah, makanya hal ini bisa terwujud sampai sekarang. Untuk generasi sekarang nih, yang sekarang berapa banyak yang penyiar ya? Pengurus ya. Kalau untuk pengurus inti yang udah Widi sebutkan tadi, itu kan kita terdiri dari direktur, wakil direktur, manajer, dan program director. Ya. Nah, itu pengurus inti yang memang sampai saat ini tidak tergantikan. Ya, memang kita itu adalah tim yang memprakarsai di balik layar. Ya, termasuk Widi. Ya, mungkin teman-teman di sini juga emang Widi penyiar, kok nggak pernah kedengeran suaranya ya, karena kita sekarang di posisi kita sekarang kita udah main di belakang layar gitu ya. Jadi kita berikan kesempatan untuk adik-adik mahasiswa khususnya agar mereka bisa men-show up diri mereka, mereka bisa menunjukkan bakat mereka dan menjadikan radio itu sebagai salah satu panggung pembelajaran untuk mereka juga gitu. Nah, kalau untuk keseluruhan penyiar yang ada sekarang ini mungkin ada bukan mungkin ya, kalau boleh Widi sebutkan ada sekitar 8 orang. 8 orang. Itu dari KPI aja atau? Oh enggak ya? Enggak, karena kan kayak yang udah Widi sebutkan tadi, kita welcome untuk seluruh mahasiswa ya. Jadi semua mahasiswa dari berbagai fakultas itu ada. Jadi buat teman-teman ya jangan ragu ya. Iya, dan kebetulan banget nih dan kita juga lagi buka perekrutan untuk mahasiswa yang ingin berkecimpung atau terjun di dunia broadcasting di Radio Cengkareng FM. Open recruitment. Oke, nanti kan kita bahas. Boleh. Jadi langsung nanti prosedurnya di bawah ini. Di bawah ini. Bikin record editing ya. Oke. Maaf ya, abang editor. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa teman yang nanya, Wid, saya pernah dengar. Tadi Kak Wid ini kok udah. Ya, Kak Widi untuk teman-teman di luar sana. Saya kan Wid, gitu ya. Kita sebaya ya. Kita sebaya. jadi teman-teman di luar sana tuh tahu Radio Cengkareng FM, tapi pengen hadir gitu, pengen datang ngelihat teman-teman mahasiswa ya. Banyak yang bingung. Ada yang katanya di Gedung Biru, ada yang katanya di Gedung Fakultas Fuad. Nah, sebenarnya di mana letak sebenarnya dari? Sebenarnya kalau ada yang ngotot gitu, dia oh enggak, saya tahu radio itu di Gedung Biru, saya pernah ke sana. Katanya, atau enggak, radio itu di Fuad katanya ya.
mereka berdua ini nggak salah. Berarti dua-duanya betul? Dua-duanya benar. Apakah studinya ada dua? No, saya belum selesai. Oke, mari kita dengar. Selesai, dengar dulu ya, dengar dulu. Oke. Mereka nggak salah, karena apa? Bisa jadi si A itu mengunjungi radio ketika radio masih di biro. Masih di biro? Masih di biro. Namun, pada saat ini itu radio sudah pindah ke Fuad. Saat ini sudah pindah ke Fuad. Fuad. Jadi kalau dulu memang benar kita itu home base-nya, markasnya kita, studionya kita itu memang di biro, di gedung biro. Namun karena pada saat itu kita terkena salah satu bencana alam ya, bencana alam. Kena angin lah. Kena angin. Jangan dibilang. Ya, apa? Oke, bencana alam kena angin. Sekaligus pohon tumbang. Ya, betul. Jadi diperjelas malah. Oke. Ya. Oke. Jadi sehingga kita merasa ini kita tidak mungkin untuk melanjutkan di tempat semula. Di tempat semula. Ya karena memang di situ rawan ya. Rawan, rentan dengan bencana alam itu tadi, dan mengingat juga bahwa radio ini adalah tempatnya praktek untuk mahasiswa KPI, yang mana mahasiswa KPI adalah salah satu prodi di FUAD, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, sehingga dengan segala pertimbangan dipindahkanlah radio yang dari biro itu tadi ke FUAD. Yeah. Nah, jadi kalau tanya sekarang di mana? Sekarang di FUAD. Dulu di biro. Dulu di biro. Oke, udah jelas berarti ya. Udah jelas. Yuk, kita lanjutin. Jangan berantem lagi ya. Ini karena durasi nih. Oke. Panjang sekali ini bisa sampai besok kayaknya. Bisa. Bahkan sampai besoknya lusa ya. Oke. Kita lanjut. Untuk jam operasional Radio Cikal FM. Sekarang ya. Nah, kalau sekarang kita masih sama seperti jam. Sebenarnya sih nggak sama sih. Sama dengan jam kerja. Ya, dari jam 8. Kalau jam kerja jam berapa sih? Jam 8. Ya? Jam 8. Oh iya, jam 8 masuk sampai jam 5. Ya, kalau kita sampai jam 6. Ya, karena tanggung ya. Satu jam lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi dari jam 5 kita terus beroperasi mengudara sampai jam 6. Untuk program-program sendiri yang kalau kita sebutkan panjang nih, banyak banget. Banyak. Yang jadi unggulan aja deh. Yang jadi unggulan ya. Kita lihat jargonnya radio kita ya. Jargon radio kita ini adalah Radio Cikal FM, media dakwah, edukasi, seni dan budaya. Ya, jadi ada 4 di situ, dakwah, edukasi, seni dan budaya. Jadi sebenarnya keempat program ini tuh adalah program unggulan kita. Ya. Jadi di situ ada program dakwah, itu kita biasa mengundang ustadz ya atau pakar-pakar keilmuan di bidang agama yang akan mengisi. Gitu ya. Begitu juga dengan bidang pendidikan ya, karena kita radionya ini berada di kampus, kita nggak mungkin dong mengabaikan unsur pendidikan di radio kita. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya seni. Ya, karena ya seni itu kan memang kita merambah atau fokus kita itu ke anak muda, ke mahasiswa yang memang ya zaman sekarang ini adalah zaman kita berkreativitas, berseni gitu ya. Dan hiburan. Nah, yang terakhir ada program budaya. Nah, karena kita melihat apa? Di zaman sekarang ini banyak orang yang berseni tapi tidak berbudaya. Berseni tapi tidak berbudaya. Iya, berseni tapi tidak berbudaya. Sangat filosofis ini. Yes, karena tidak semua seni itu tidak semua seni itu berasal dari budaya dan belum tentu semua seni itu menjadi budaya. Karena maksudnya apa, Widan? Kan ada seseorang yang menganggap oh ini seni, gitu ya. Tapi asal budayanya dari mana? Ya bisa jadi itu dari budaya orang lain atau budaya yang dia buat-buat sendiri. Dan budaya itu tidak diterima oleh masyarakat. Contohnya deh, saya contoh ya, mungkin gini. Mohon maaf kalau cowok yang misalnya pakai celana robek ya, berpenampilan seperti, mohon maaf ya, ini bukan menjengkali atau apa ya, seperti anak pang misalnya. Bisa jadi mereka menganggap itu seni. Ya, tapi budayanya budaya yang dari mana? Apakah itu sesuai dengan budaya kita? Oh begitu. Ya, nah, tapi kalau kita bahas ini nanti kita jadi buka kelas budaya. Betul. Namun di 4 program yang menjadi program unggulan kita ini tentunya ada program favorit, Yuda. Betul. Ya, program favorit itu adalah program yang memang sangat diminati oleh masyarakat. Dan ini sesuatu yang sangat
kita tidak sangka gitu. Tadi kan Widu udah bilang bahwa program budaya itu kita melihat bahwa sekarang banyak orang yang sudah banyak meninggalkan budaya. Nah, justru dengan kita mengadakan program budaya ini, Wildan, ternyata pendengarnya justru banyak di situ. Banyak di situ. Berminat untuk mendengarkan program itu. Itu karena program budaya kita memang khusus mengangkat program nuansa-nuansa keacehan kita ini. Kita kan berada di Aceh ya. Jadi ada namanya program PEHPEM. Nah, itu memang salah satu program yang unggulan dan dikenal juga di masyarakat. Kalau kita bilang PEHPEM pasti gitu. Jadi ada program-program unggulan di setiap segmen tadi ya, segmen dakwah juga, edukasi itu yang jadi unggulannya ya? Ya, itu unggulan, tapi bukan berarti yang lain ini tidak jadi favorit. Betul. Gitu, karena ya kembali lagi ada segmen-segmennya sendiri, ada pasarnya sendiri. Betul sekali. Baik, untuk proyek ke depan nih di Radio Coklat FM, bakalan ada apa nih? Nah, pertanyaan bagus. Ke depan kita maunya seperti apa? Gitu ya, programnya seperti apa? Nah, sejak awal Coklat FM ini berdiri, sebenarnya kita udah punya cita-cita yang lebih tinggi lagi. Betul. Cita-cita kita itu, impian kita adalah ingin mengembangkan Radio Coklat FM ini setingkat lebih tinggi menjadi Coklat TV. Menjadi Coklat TV. Nah, itu memang adalah target kita, impian kita sejak lama, dan salah satu cita-cita besar dari almarhum Ustadz Rudi Iswadi, yang mana beliau adalah orang yang memang memiliki dedikasi tinggi untuk radio kita, juga selalu bersinergi bersama kita, sehingga walaupun saat ini beliau sudah tidak ada, kami merasa bahwa ini adalah salah satu cita-cita yang memang harus segera dicapai. Betul. Untuk amal jariah almarhum juga. Betul sekali. Berarti kita doakannya sama-sama ya, agar semoga bisa terwujud ya. Amin. Sebelum kita closing nih, kita sudah mendekati akhir. Udah ya? Udah. Memang nggak terasa ya. Tapi masih ada pertanyaan nih. Masih ada. Pertanyaan. Tunggu, ini masih ada pertanyaan, tapi udah nggak lihat contekan. Enggak. Jadi ini kayaknya pertanyaannya bikin deg-degan. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba. Ya, ini yang sudah disebutkan tadi tentang ikhlas beramal ya. Apakah di Radio Coklat FM itu para penyiarnya dibayar? Yang kedua, sesuai dengan yang sudah disebutkan tadi, open recruitment, seperti apa ya bagi teman-teman adik-adik ini yang pengen bergabung menjadi penyiar atau pengurus kru di Radio Coklat FM? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah ikhlas beramal. Apakah mereka mendapat bayaran? Ya. Widi menyebutkan ini dengan tidak ada yang Widi tutup-tutupi, bahwa memang di radio ini kita tidak mendapat bayaran secara material gitu. Betul. Ya, kalau material misalnya ini kalian jadi penyiar digaji sebulan 500.000, 1 juta, itu tidak ada. Tidak. Ya, jadi memang kembali lagi kita ikhlas beramal, dan para penyiarnya itu juga sembari mereka siaran ya, di situ juga banyak ilmu yang mereka dapatkan. Jadi sekaligus mereka juga tempat belajar praktek ya. Praktek ya, jadi mereka kan masuk siaran nih. Betul. Siaran gimana ya, kita kasih ilmu, ya mereka yang eksekusi. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk bayaran siaran ini nominal segini, itu nggak ada. Bahkan yang manajernya pun itu tidak ada. Jadi kita ikhlas beramal ya. Nah, jadi kalau untuk adik-adik yang nanti ingin masuk Radio Coklat FM, kalau punya pikiran saya mau masuk Radio Coklat FM biar menghasilkan, ya. Kalau secara langsung itu mohon pemikiran itu dihapus. Ya, kalau untuk sekedar masuk radio biar 1 bulan dapat 500.000, tolong pemikiran itu dihapus. Tapi kalau untuk masuk radio biar nanti bisa punya penghasilan tambahan, boleh. Karena apa? Karena dengan radio kita bisa mengajarkan mereka bagaimana cara menjadi freelance, entrepreneur. Ini menarik sekali ya. Kita mengembangkan apa bakat yang mereka punya. Juga punya jaringan itu yang terpenting gitu. Ya. Nah,
jadi dengan adanya jaringan, dengan adanya sesuatu yang ternyata gini loh cara berinteraksi dengan orang, ternyata gini loh cara menawarkan sesuatu. Betul. Ternyata gini loh cara negosiasi. Nah, justru kalau menurut Widi itu lebih besar nilainya daripada sekedar gaji bulanan. Ya, kalau gaji bulanan kita cuma dapat 500, 1 juta atau berapa, tapi dengan ilmu itu bisa kita terapkan dalam hidup kita untuk masa yang akan datang, bahkan lebih dari uang ya 500 atau 1-2 jutaan. Berarti perlu digarisbawahi di Radio Coklat FM tidak cuma diajarin menyiar ya Wida, tapi juga ilmu kayak marketing juga diajarin. Bener banget. Apalagi manajernya kan sekarang juga sedang bergelut di bidang bisnis. Wow. Jadi otomatis ilmu itu pasti juga akan disalurkan. Iya, manajer marketingnya ya. Iya. Iya, luar biasa. Dia juga manajer produksi kalau nggak salah. Iya, bener banget. Nanti kita kenalan ya. Oke, tadi pertanyaan yang kedua ada open recruitment ya. Tentang open recruitment, kalau yang ingin bergabung kita buka ya untuk seluruh mahasiswa, kita buka, kita tidak membatasi. Hanya saja ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi, Wildan. Jadi bukan berarti ya mohon maaf ya kalau mahasiswa sekarang kan kebanyakan yang penting ada nama di SK. Ya, saya harap itu bukan kalian. Itu bukan kalian. Dengar ya. Saya harap itu bukan kalian. Karena apa? Karena syarat-syarat yang harus kita tekankan di sini adalah mahasiswa yang terutama berdomisili di Langsa, di Kota Langsa. Karena apa? Karena kan kita beroperasional setiap hari. Ya, kita berkegiatan setiap hari. Jadi kalau itu domisilinya terlalu jauh di luar Langsa, ditakutkan ya, dikhawatirkan itu justru akan merepotkan sang mahasiswa. Betul ya. Mungkin dia beralasan, nggak apa-apa, saya punya kereta kak, saya bisa PP setiap hari. Ya boleh, tapi kan kembali lagi ya mohon maaf ini nggak dibayar, nanti minyak keretanya gimana, kan betul, itu yang kita pertimbangkan sebenarnya Wildan. Tapi kalau dia merasa ya nggak apa-apa kak, saya banyak uang untuk isi bensin, ya oke, bensin gue isi juga gitu ya. Jadi kita membatasi ini bukan karena kita pilih kasih atau apa, justru karena kita kasihan, karena kita sayang, kita sadar bahwa kita tidak bisa membayar mereka, justru kita tidak ingin merepotkan mereka gitu. Itu yang pertama, berdomisili di Langsa. Dan mahasiswa semester 2 sampai 6. Ya, berarti kalau ini sekarang ganjil ya? Ya, ini sekarang ganjil ya. Berarti mahasiswa semester 1 sampai semester kalau 7 sih udah repot dengan PPL ya. Jadi 1 sampai 5. Kalau 6 kan nggak ada ya. 6 karena ini semester ganjil. Apalagi kalau udah nanti akan ada pertanyaan, kenapa nggak 78 nggak boleh ya? 78 itu udah PPL, udah KPM, udah skripsi dan lain-lain ya. Yakin masih mau menjadi pengurus radio? Ntar bayar uang kuliah lagi loh, gitu kan? Kita nggak bisa nyediain uang kuliahnya. Iya, nanti gitu. Lama lulusnya. Nanti lama lulusnya. Dan syarat yang utama selanjutnya itu adalah apa ya? Kalau dibilang punya bakat di bidang broadcasting, itu nanti bisa diajari. Setidaknya punya kemauan. Punya kemauan untuk belajar untuk belajar dan juga di broadcasting ya. Minatnya di broadcasting. Karena kan minat kak bukan nggak minat. Saya nggak bakat, saya nggak bisa ngomong gitu ya. Ya kalau memang mau, ya pasti kita ajarin. Betul. Karena kan yang kayak udah kita bilang tadi ya, di radio kita tidak hanya belajar broadcasting. Ya kalau dia nggak bisa, saya nggak pandai cuap-cuap. Kalau di radio itu biasa bilang cuap-cuap. Saya nggak pandai cuap-cuap. Bisa jadi operator, betul, bisa jadi kameramen, konten kreator. Karena kan kita juga sekarang udah mulai merambah ke dunia digital. YouTube kita juga udah ada. Dan ya, doain semoga jadi Cotkala TV. Amin. Berarti nanti bakalan jadi kru Cotkala TV ya? Yes. Tapi perlu ditekankan, Wid. Boleh nggak sebenarnya, kalau tadi disampaikan domisilinya itu di Langsa, kalau yang non Langsa nih gimana? Boleh nggak sebenarnya main-main gitu, lihat-lihat aja gitu? Lihat-lihat boleh. Kita kan nggak mungkin kan ada tamu kita usir, nggak boleh main ke radio sana kan nggak mungkin ya. Apalagi dia udah datang dari jauh, pengen berkunjung, pengen melihat pengurusnya yang cantik-cantik gitu, ya kan? Kan nggak mungkin khusus sana, nggak mungkin gitu. Udah kayak Syarono. Rono
Gitu ya. Jadi siapapun kamu, baik itu bahkan kalau bukan mahasiswa juga Wildan kayak ini, wah gimana sih radio Curkala FM itu, mungkin ada adik-adik SMA atau yang dari kampus tetangga mau main ke radio, boleh, silakan. Nanti boleh hubungi Widi dan di chat nanti ada nomor di bawah ya. Okay, maaf ya Bang Editor. Gitu, jadi nanti hubungi aja Widi kalau memang mau main ke radio, nanti kita sambut lah. Nggak kita sambit. Oke, sama kita di daerah nggak? Dari Rano perempuan. Tapi Ranonya bawa sendiri. Sekaligus sama penarinya ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya lihat berarti yang dibutuhkan juga komitmen ya. Komitmen itu benar. Adik-adik ya. Iya. Okay. Karena kan kebanyakan orang ya itu tadi cuman butuh SK aja, ada nama di SK, ya udah. Tapi habis itu wujudnya, sosoknya kemana nggak kelihatan. Tapi alhamdulillah sekarang enggak ya? Alhamdulillah sekarang enggak. Oke, baik, terima kasih Yudi karena waktunya sudah mepet ya, udah habis pun, selesai sebenarnya. Lain kali kita akan buat segmen selanjutnya ya. Sip. Dan saya nunggu untuk diundang ke Radio Curkala FM. Kita ngobrol-ngobrol. Yakin ya, hadir ya. Diundang hadir ya. Ya, insyaallah ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Yudi atas waktunya. Juga kepada teman-teman Sobi Humas, terima kasih atas waktunya, perhatiannya, dan juga saya sebagai host mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Humas. Gimana salam Mas? Salam Humas. Gini ya. Silakan diminum.